Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Syamsida MPD selaku dosen pengampu, dan yang terhormat Ibu Israwati Hamsar SPD MPD selaku dosen mitra mata kuliah perkembangan peserta didik. Perkenalkan, saya Mutiara Septiani Hasrawati dengan NIM 21008502038 kelas 03 Pendidikan Kesejahteraan Keluarga angkatan 2021. Kali ini saya akan memaparkan tentang analisis salah satu kasus pada perkembangan peserta didik, yaitu kesulitan peserta didik dalam belajar. Nah, sebelum itu kita harus tahu terlebih dahulu apa itu kesulitan belajar. Kesulitan belajar merupakan suatu kondisi di mana peserta didik tidak dapat belajar dengan baik, disebabkan karena adanya gangguan baik berasal dari faktor internal peserta didik dibatasi faktor inteligensi maupun faktor eksternal. Kesulitan belajar adalah beberapa gangguan yang membuat seorang anak kesulitan dalam membaca, fokus, hingga berhitung. Terdapat sejumlah jenis kesulitan belajar yang perlu diwaspadai, seperti disleksia, dispraksia, hingga disgrafia. Di dalam salah satu kasus perkembangan peserta didik ini memiliki beberapa faktor penyebab, yaitu faktor internal peserta didik dan faktor eksternal peserta didik. Faktor internal peserta didik yakni hal-hal atau keadaan-keadaan yang muncul dari dalam diri peserta didik sendiri. Faktor internal peserta didik meliputi gangguan atau kurangnya kemampuan psikofisik peserta didik yang bersifat kognitif, antara lain seperti rendahnya kapasitas intelektual atau intelijensi peserta didik. Bersifat afektif, antara lain seperti labilnya emosi dan sikap. Dan bersifat psikomotor, antara lain seperti keterganggunya alat-alat indera penglihatan dan pendengar pada peserta didik. Faktor eksternal peserta didik yakni hal-hal atau keadaan-keadaan yang datang dari luar diri peserta didik. Faktor eksternal peserta didik meliputi segala situasi dan kondisi lingkungan sekitar yang tidak mendukung aktivitas belajar peserta didik. Faktor lingkungan ini meliputi yang pertama, faktor lingkungan keluarga. Contohnya, ketidakharmonisan hubungan antara ayah dan ibu dan rendahnya kehidupan ekonomi keluarga. Yang kedua, lingkungan perkampungan atau masyarakat. Contohnya, wilayah perkampungan yang kumuh atau teman sepermainan yang nakal. Yang ketiga, lingkungan sekolah. Contohnya, kondisi dan letak gedung sekolah yang buruk, seperti dekat pasar. Kondisi dan guru dan alat belajar yang kualitasnya rendah. Upaya guru dalam memahami kesulitan belajar pada peserta didik. Dalam proses pembelajaran di sekolah, aktivitas belajar tidak selamanya dapat berjalan lancar. Kemungkinan ada saja masalah yang ditemukan, terutama masalah kesulitan belajar yang dialami peserta didik. Keadaan ini merupakan masalah umum yang terjadi dalam proses belajar mengajar, terutama dalam prinsip belajar tuntas. Biasanya, guru atau pendidik akan memprediksi peserta didik yang memiliki prestasi belajar yang rendah, dianggap sebagai peserta didik yang mengalami kesulitan belajar atau gangguan belajar. Kesulitan bagi peserta didik bisa bermacam-macam, apakah itu dalam hal menerima pembelajaran atau menyerap pelajaran, atau kedua-duanya. Setiap peserta didik pada prinsipnya mempunyai hak untuk mencapai prestasi belajar yang memuaskan. Namun, pada kenyataannya, setiap peserta didik memiliki perbedaan. Baik perbedaan kemampuan intelektual atau IQ, kemampuan fisik, latar belakang keluarga, kebiasaan, maupun pendekatan belajar yang digunakan. Perbedaan individual inilah yang menyebabkan perbedaan tingkah laku belajar pada setiap anak. Dengan demikian, kondisi di mana peserta didik tidak dapat belajar sebagaimana mestinya, baik dalam menerima maupun menyerap pelajaran. Di dalam kasus ini, adapun langkah utama dalam mendiagnosa dan memperbaiki kesulitan belajar yang dialami peserta didik. Yang pertama,
menentukan siswa mana yang mengalami kesulitan belajar. Tekniknya dapat dilakukan dengan cara mengobservasi proses belajar siswa, meneliti nilai ulangannya, dan kemudian membandingkannya dengan nilai rata-rata kelasnya. Juga memeriksa buku catatan pribadi siswa yang ada pada guru bimbingan konseling atau BK. Yang kedua, menentukan bentuk khusus dari kesulitan belajar itu. Yang ketiga, menentukan faktor-faktor yang menyebabkan kesulitan belajar itu. Misalnya, karena metode belajar yang tidak sesuai atau materi belajar yang bersifat kompleks, dan menetapkan prosedur remedial yang sesuai. Adapun contoh kesulitan dalam belajar. Yang pertama, disleksia. Disleksia adalah gangguan belajar yang menyebabkan seseorang kesulitan untuk membaca atau menulis. Anak dengan kondisi ini biasanya akan kesulitan merangkai huruf menjadi kata, kata menjadi kalimat, dan kalimat menjadi paragraf. Kesulitan ini juga dapat dialami saat berbicara karena anak akan kesulitan untuk mencari kata-kata yang tepat sesuai dengan maksudnya. Anak kesulitan belajar akibat disleksia umumnya dapat merasa kesulitan dalam mengerti konteks bacaan dan tidak memiliki tata bahasa yang baik. Yang kedua, dispraksia. Dispraksia adalah jenis gangguan belajar yang ditandai dengan gangguan pada kemampuan motorik anak. Kemampuan motorik yang rendah dapat membuat anak kesulitan melakukan pergerakan atau mengkoordinasikan anggota tubuhnya. Salah satu contoh kesulitan belajar akibat dispraksia adalah anak sering terbentur atau tabrakan dengan orang lain atau benda-benda mati. Anak juga akan kesulitan untuk belajar memegang sendok atau mengikat tali sepatu. Dalam salah satu kasus perkembangan peserta didik ini, ada beberapa cara untuk mengatasinya. Yang pertama, mengajak peserta didik untuk aktif saat proses pembelajaran, di mana guru bisa melibatkan siswa dalam berdiskusi saat sedang menerangkan materi pelajaran. Selain itu, mendorong siswa untuk mau bertanya tentang materi apa yang belum dipahami. Metode ini bisa dibilang cukup efektif, akan tetapi dalam penerapannya juga membutuhkan kesabaran dan keuletan. Yang kedua, menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Kesulitan yang dialami seseorang bisa terjadi karena suasana belajar yang tidak kondusif. Maka dari itu, penting untuk menciptakan suasana belajar yang menyenangkan supaya lebih berkonsentrasi. Yang ketiga, jangan belajar sambil bermain handphone. Banyak siswa yang menganggap bahwa belajar merupakan aktivitas yang sangat membosankan. Biasanya, rasa bosan tersebut diatasi dengan bermain handphone. Padahal, belajar sambil bermain handphone bisa membuyarkan konsentrasi sehingga materi pembelajaran yang dipelajari tidak bisa dipahami dengan baik. Maka dari itu, supaya bisa lebih fokus dan konsentrasi, sebaiknya jangan bermain handphone saat sedang belajar. Yang keempat, menemani anak belajar. Orang tua juga memiliki peran yang besar dalam mengatasi masalah kesulitan belajar anaknya. Supaya anak lebih bersemangat belajar, orang tua bisa menemaninya. Perlu diketahui, anak-anak banyak malas belajar apabila orang tua hanya memberi perintah saja. Namun, jika ditemani, anak akan lebih semangat dan merasa diperhatikan. Yang kelima, mengadakan belajar kelompok. Belajar kelompok merupakan metode belajar yang hingga saat ini masih digunakan. Hal ini bukan tanpa alasan, karena belajar kelompok bisa membuat siswa menjadi lebih aktif dibandingkan dengan belajar sendiri. Dalam hal satu kelompok, terdiri dari beberapa siswa dengan karakteristik dan kemampuan yang berbeda sehingga bisa saling melengkapi. Yang keenam, memberikan pujian. Ketika anak mengalami kesulitan, guru ataupun orang tua sebaiknya membantu siswa mengatasi masalah tersebut. Cara sederhana dan sangat mudah untuk dilakukan, yaitu dengan memberikan pujian kepadanya. Contohnya, kalimat pujian yang biasa diberikan seperti anak pintar, bagus sekali, dan sebagainya. Dengan memberikan pujian, maka siswa menjadi lebih termotivasi dan meningkatkan rasa percaya dirinya.
7. Berhenti membandingkan anak. Siapapun itu pasti tidak akan senang saat dibandingkan dengan anak lain, tanpa terkecuali anak-anak. Orang tua yang membandingkan anaknya dengan anak lainnya akan membuatnya menjadi tertekan, terlebih anak yang dijadikan perbandingan merupakan anak yang berprestasi. Dari pemaparan materi saya tadi, dapat saya simpulkan bahwa kesulitan belajar ialah suatu keadaan di mana anak didik tidak dapat menyerap pelajaran dengan sebagaimana mestinya. Faktor yang mempengaruhi kesulitan belajar terdiri dari faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yang berasal dari dalam diri peserta didik, sedangkan faktor eksternal berasal dari luar diri peserta didik. Kesulitan dalam pembelajaran atau belajar merupakan suatu hal yang sering ditemui oleh para pendidik, terutama guru. Untuk menghadapi permasalahan kesulitan belajar ini, maka dapat ditempuh melalui media-media penanganan yang khusus dan intensif serta terpadu antara pendidik, siswa, dan orang tua di rumah. Karena bagaimanapun juga, sebagian anak menghabiskan waktunya di rumah daripada di sekolah di bawah pengawasan orang tua. Dalam hal ini, pendidik yakni guru di sekolah dan orang tua di rumah dituntut untuk benar-benar mengerti akan tipe atau jenis masalah yang dihadapi oleh anak atau peserta didik. Dengan memahami jenis masalah, diharapkan pendidik mampu memberikan solusi penanggulangan sesuai dengan masalah yang bersangkutan. Demikianlah presentasi yang dapat saya paparkan. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Lillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.